Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit ya. Amin. Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat, rajin belajar, pantang menyerah. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan, kalian dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Kemudian, kalian juga dapat mengidentifikasi berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, sebelumnya sudah kita pelajari tentang proses pencernaan, proses pernapasan, di mana proses pernapasan itu dapat menghasilkan oksigen, dan juga kita sudah belajar tentang proses pencernaan makanan, yang mana proses pencernaan makanan itu dapat menghasilkan sari-sari makanan. Nah, dari oksigen dan sari-sari makanan itu kemudian diapakan atau bagaimana ketika mereka ada di dalam tubuh kita? Nah, di sini ada sangkut pautnya pada peredaran darah. Maka dari itu kita akan membahasnya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi, mengalirnya darah dalam tubuh itu disebut dengan peredaran darah. Organ peredaran darah manusia ada 4, yang pertama jantung, kedua pembuluh darah, kemudian darah, dan juga paru-paru. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, mari kita bahas tentang jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada kita sebelah kiri. Ukuran dari jantung kita itu kira-kira sebesar pada kepalan tangan kita. Nah, jantung itu tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan kalian contoh gambar dari jantung dan juga bagian-bagian dari jantung. Nah, di sini kalian bisa lihat pada sebelah kanan ada gambar jantung dan juga bagian-bagian jantung. Sedangkan di sebelah kiri ini ada gambar jantung dan yang tetapi ada warna biru dan warna merah. Kenapa sih Bu ada yang warna biru dan ada warna merah? Nah, di sini anak-anak, untuk yang berwarna biru adalah tempat peredaran darah yang mana kaya akan oksigen. Sedangkan yang berwarna merah adalah tempat peredaran darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan memberikan sedikit penjelasan. Di bawah ini yang besar, ini adalah namanya bilik kiri. Kemudian yang kecil di atasnya, ini adalah namanya serambi kiri. Sama seperti sebelahnya. Di sini adalah serambi kanan dan di sini adalah bilik kanan. Nah, anak-anak, di antara serambi dan bilik ini ada katup atau penutup di sini. Ini yang kecil, ini juga. Nah, gunanya katup ini untuk mencegah agar darah tidak kembali lagi ke bilik ketika dipompa keluar, karena ini untuk peredaran darah. Pintar. Baik, sekarang kita lanjut pada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, pembuluh nadi itu disebut arteri dan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca ya anak-anak. Selanjutnya kita lanjut pada darah. Darah berwarna merah terdiri dari plasma dan butiran darah. Plasma darah, bagian darah yang berupa cairan, 90% berupa cairan dan sisanya berupa garam, mineral, zat sisa, urea, hormon, vitamin, lemak, dan beberapa senyawa yang disebut protein darah. Kemudian ada juga butiran darah.
yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, dan kepingan darah atau trombosit. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli ini memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di sini Ibu akan lebih menjelaskan tentang peredaran darah. Jadi peredaran darah itu dibagi menjadi dua ya anak-anak, ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil itu yaitu mengalirnya dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar di atas ini yang ada panahnya, yaitu bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian paru-paru menuju vena pulmonalis dan serambi kiri. Selanjutnya tentang sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah besar ini darahnya banyak mengandung oksigen atau O2 yang mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar aorta. Jadi dia dari bilik kiri kemudian ke aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena dan serambi kanan. Oh ya, Ibu lupa menjelaskan bahwa dalam peredaran darah kecil ini darah hanya mengalir dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung, kemudian menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, tanpa melewati paru-paru. Untuk gambarnya, kalian bisa melihat pada gambar berikut ini. Kalian bisa melihat jalur mana yang kembali dari jantung ke paru-paru kemudian kembali ke jantung, dan dari mana dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung tanpa melewati paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada sistem peredaran darah. Ada 5. Yang pertama, hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan dengan gejala darah sukar membeku. Jika terjadi luka darah akan mengalir terus sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, ada penyakit hipotensi. Penyakit ini ditandai dengan rendahnya tekanan darah jika diukur dengan tensimeter. Ketiga, wasir atau ambeien merupakan pembuluh darah pada bagian anus. Penderita ambeien dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Yang keempat, ada penyakit arteriosklerosis, yang mana merupakan penyakit akibat pengerasan pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah. Yang terakhir ada jantung koroner. Penyakit ini disebabkan adanya penyempitan arteri koroner oleh endapan lemak. Akibatnya terjadi penyumbatan koroner sehingga jantung kekurangan oksigen sehingga bisa membuat jantung yang tidak mendapat oksigen bisa tidak berfungsi lagi. Baik anak-anak, cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.